Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Rahmah, mahasiswa kebidanan Stikes Muhammadiyah Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengukuran antropometri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran yang dilakukan pada anak atau bayi untuk mengetahui kondisi pertumbuhan, perkembangan, serta gizi pada anak melalui pengamatan fisik, meliputi pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, dan lingkar lengan. Sebelum melakukan tindakan, alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada timbangan berat badan untuk mengukur berat badan anak. Yang kedua, alat ukur tinggi. Yang ketiga, di sini ada alat ukur lingkar lengan. Dan juga tadi tidak saya sebutkan ada Medlin untuk mengukur lingkar kepala dan lingkar dada pada anak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan prosedur untuk pengukuran berat badan. Prosedur yang pertama adalah menjelaskan kepada ibu maksud dan tujuan dari pengukuran tersebut. Yang kedua, sebelum menimbang bayi, diharapkan dan dipastikan agar bayi tidak memakai pakaian yang tebal seperti pampers, popok, agar mendapatkan hasil yang akurat saat pengukuran. Yang ketiga, jangan lupa mencatat hasilnya di buku catatan. Untuk prosedur yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengukuran tinggi badan pada anak. Prosedur yang pertama adalah meminta si ibu untuk melepaskan sepatu anak, hiasan, ataupun dandanan pada rambut yang mungkin mempengaruhi hasil dari pengukuran. Prosedur yang kedua, tempatkan posisi kaki anak secara merata dan bersamaan di tengah dan menempel pada alat ukur atau dinding. Yang ketiga, dengan menggunakan tangan kanan Anda, turunkan alat ukur hingga tepat di atas kepala anak. Yang keempat, setelah ada hasilnya, baca dan catat hasilnya. Untuk pengukuran ketiga, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengukuran lingkar lengan pada anak. Untuk prosedur yang pertama, dalam posisi duduk, anak yang masih terlalu kecil masih bisa dipegang oleh ibunya. Mintalah si ibu untuk menyikap baju yang menutupi area lengan kiri si anak. Prosedur yang kedua, ukur titik tengah lengan atas sang anak dengan cara melingkarkan pita ukur di lengan anak, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Prosedur yang ketiga, lihat dan catat hasilnya. Nah, setelah selesai melakukan pengukuran lingkar lengan, di sini kita lanjut dengan pengukuran lingkar kepala. Nah, prosedur ini bertujuan untuk mengetahui apakah lingkar kepala anak ada dalam batas normal atau ada di luar batas normal. Nah, langsung saja ke prosedur. Pertama, persiapan alat, yaitu Medlin dan grafik lingkar kepala. Nah, prosedur yang pertama adalah alat pengukur dilingkarkan pada kepala anak melewati dahi, menutupi atau di atas kedua telinga dan bagian belakang kepala yang menonjol, kemudian tarik agak kencang. Yang kedua, baca angka pada pertemuan dengan angka 0. Ketiga, tanyakan tanggal lahir bayi atau anak, hitung umur bayi atau anak. Keempat, hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkar kepala menurut umur dan jenis kelamin anak. Kelima, buat garis yang menghubungkan antara ukuran yang lalu dengan ukuran yang sekarang. Keterangan pertama, bila ukuran lingkar kepala anak berada di jalur hijau, maka lingkaran kepala anak normal. Yang kedua, bila ukuran lingkar kepala anak berada di luar jalur hijau, maka lingkar kepala anak tidak normal. Dan yang ketiga, bila ukuran lingkar kepala anak berada di atas jalur hijau, maka anak makrosefal, dan bila berada di bawah jalur hijau, maka kepala anak mikrosefal. Nah, kita lanjut untuk prosedur terakhir, yaitu prosedur pengukuran lingkar dada. Prosedur yang pertama yaitu ukur dari bawah ketiak, turun 5 cm untuk menentukan titik acuan menghitung lingkar dada. Yang kedua, setelah mendapat titik acuan, ukur lurus dari sisi kiri ke sisi kanan, lalu hasilnya dikalikan 2. Prosedur yang ketiga, setelah mendapat hasilnya, baca dan catat di buku catatan. Setelah selesai melakukan semua pengukuran,
Beritahu ibu bagaimana hasilnya. Kemudian prosedur kerja untuk pengukuran antropometri, saya di sini sebagai mahasiswa guna untuk melengkapi tugas kuliah saya. Assalamualaikum.